Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita ada di video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2, yaitu kita sampai pada chapter 22 terkait dengan perubahan akuntansi dan analisis error. Materi ini memang ditaruh di agak-agak belakang karena untuk memahami dampak dari error atau memahami dampak dari perubahan akuntansi itu diperlukan pemahaman tentang perilaku dari akun-akun yang akan kita bahas, akun-akun yang telah kita bahas. Nah, dalam chapter ini itu sebenarnya ada dua hal besar sih ya, ada accounting change dan ada error. Di mana accounting change itu mencakup perubahan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi. Ada dua hal itu. Apa yang dimaksud sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi? Next ya. Nah, di dalam akuntansi pada dasarnya perusahaan atau manajer itu ditawari beberapa alternatif atau pilihan akuntansi atau metode. Misalnya inventory, ada FIFO, ada average, gitu ya. Nah, dua metode tersebut atau beberapa metode tersebut pada dasarnya kita nanti daya banding antar perusahaan itu bisa turun. Ketika misalnya perusahaan A itu misalnya menggunakan FIFO dan perusahaan B itu menggunakan average, gitu ya, menggunakan average. Nah, itu kan bisa turun daya bandingnya. Yang kedua, kalau kita ingin membuat tren data satu perusahaan, nah tiba-tiba misalnya nanti labanya begini nih, tiba-tiba naik gitu ya. Ini kenapa? Nah, ternyata misalnya ada perubahan akuntansi. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, kita akan bahas bagaimana sih seharusnya kalau misalnya perusahaan itu melakukan yang disebut sebagai perubahan akuntansi. Di mana perubahan akuntansi itu mencakup perubahan kebijakan dan perubahan estimasi. Lalu bagaimana dengan error? Apakah error itu termasuk di dalam perubahan akuntansi? Tidak. Error tidak termasuk dalam perubahan akuntansi. Contoh error bagaimana? Misal, ada revenue-nya misalnya 100 juta, tapi kita catat hanya 10 juta misalnya ya. Nah, nolnya hilang 1. Nah, ini error. Atau misalnya, FIFO kan udah nggak boleh nih, ya kan, sama standar, udah nggak boleh. Nah, ternyata perusahaan masih menggunakan FIFO. Nah, itu berarti error, nggak boleh kan, gitu. Lalu, apa yang disebut sebagai perubahan kebijakan akuntansi? Nah, perubahan kebijakan akuntansi itu adalah berubah dari kebijakan akuntansi yang diperbolehkan ke kebijakan akuntansi yang lainnya yang diperbolehkan tentunya. Misalnya di sini ada average cost ke FIFO misalnya kan, ini boleh. Tapi kalau misalnya dari LIFO ya ke mana? Ke FIFO misalnya, ini bukan perubahan kebijakan. Ini namanya error gitu. Atau misalnya di sini cost recovery ke percentage of completion method kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya adopsi kebijakan baru itu masih di awal-awal ya, atau misalnya kebijakan itu tidak material dampaknya, maka itu tidak merupakan kebijakan akuntansi kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya melakukan perubahan kebijakan akuntansi? Nah, di sini nanti kita akan mengenal pendekatan di dalam pelaporan ya, yaitu ada currently, ada retrospectively, ada prospectively. Kalau currently itu kita akan sesuaikan ya perubahan atau dampaknya pada tahun ini. Ya, kita analisis tahun-tahun lalu itu perubahannya bagaimana atau dampaknya bagaimana, kita selanjutnya akan lakukan penyesuaian di tahun ini. Kalau retrospectively ya, kita akan sesuaikan di tahun ini dan tahun kemarin kita akan sajikan ulang. Gitu, kita akan sajikan ulang. Kelihatan dia bedanya ya, ini ada penyajian ulang. Kalau prospectively, kita akan lakukan atau perubahannya itu ya ke depan, yang lalu biarlah berlalu kayak gitulah intinya ya. Nah, kalau accounting policy ini atau kebijakan akuntansi, nah ternyata standar itu bilang bahwa kita gunakan pendekatan retrospektif ya. Saya suka bilang retros gitu ya, pendekatan retros, di mana ketika misalnya perusahaan menggunakan metode retrospectively, itu kan harus menyajikan ulang laporan keuangan yang lalu seolah-olah metode yang baru itu sudah diaplikasikan, diimplementasikan dari sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Nanti supaya pengguna user itu bisa membandingkan antar periode dengan periode yang lain, kayak gitu. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya perusahaan itu melakukan perubahan kebijakan? Yang pertama, kita harus melakukan adjustment atau penyesuaian di tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun-tahun sebelumnya seolah-olah sudah menggunakan metode atau kebijakan yang baru.
Kemudian kita restatement atau kita lakukan penyajian ulang. Kita juga harus menyajikan atau melakukan penyesuaian yaitu atas aset atau liability, dan di sini juga ada return earning gitu ya yang terkait dengan perubahan kebijakan tersebut. Tentunya pada awal tahun ketika kita berubah gitu. Contohnya ya, ada Denson. Jadi Denson di sini ingin mengubah metode pengakuan pendapatan di long term contract, construction contract. Dia awalnya menggunakan cost recovery atau zero profit, ya kan? Nah, pada tahun 2019 perusahaan itu mengubah metodenya menggunakan percentage of completion method. Nah, teman-teman di sini sudah mempelajari tuh di bab 18 ya. Nah, kalau menggunakan percentage of completion method, nanti income-nya itu akan lebih besar, ya kan? Maksudnya di awal itu dia akan lebih besar, gitu. Nah di sini dibilang karena ketika misalnya mengubah itu manajemen harus punya alasan yang kuat. Nanti kalau ditanya auditor harus bisa jawab gitu ya. Nah, kenapa sih dia ubah? Karena dia bilang gitu alasannya ketika menggunakan metode yang baru, income yang didapatkan itu lebih tepat sih gitu. Namun dia bilang untuk tujuan pajak dia masih gunakan cost recovery. Ini kenapa nih? Ya, karena kalau pajak misalnya dia akan menggunakan metode yang menghasilkan income kecil ya, karena nanti kan pajak yang dibayarkan juga kecil kayak gitu. Nah, asumsinya di sini ada pajaknya itu 40%, besar ya, ini di luar negeri nih. Oke, nah ini perhitungan kalau perusahaan menggunakan cost recovery, dan ini adalah perhitungan kalau perusahaan menggunakan percentage of completion method. Teman-teman di sini bisa membandingkan ya dampak dari keduanya. Coba lihat tahun 2017 ya, income before income tax itu 400.000. Nah, income tax-nya sekian ya. Kemudian net income-nya 240.000. Nah, beda dengan metode percentage of completion. Dia menghasilkan income 600.000, ya kan? Kemudian dikurangi pajak, maka jadi 360.000. Lebih besar kan? Demikian juga tahun 2018. Ini lebih besar nih. Nah, kemudian di tahun 2019 kayak gitu. Menghasilkan income yang lebih besar. Kita lihat sekarang dampaknya atau bagaimana kita cara melakukan penyesuaiannya. Oke. Pertama, nanti kita akan melakukan jurnal ya, jurnal di awal periode, yaitu ketika kita mengubah metode, kita akan lakukan jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat dampaknya atau efeknya bagaimana. Nah, kita lakukan analisis dampak kumulatif, yaitu sebelum tahun 2018, ya 18 ya, dan ketika tahun 2018. Sebelum tahun 2018 kan kebetulan 2017 aja ya. Nah, kalau misalnya menggunakan percentage of completion, itu net income before tax-nya adalah 600.000. Nih, dari sini nih angkanya, 600.000 nih. Ya. Nah, kalau misalnya menggunakan cost recovery, itu adalah 400.000. Dari sini, 400.000. Oke? Nah, bedanya berapa? Oh, beda keduanya itu 200.000 loh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada dampak pajak, berarti beda netnya berapa? Beda netnya dikurangi pajak, 200.000 dikurangi 80.000, maka 120.000. 40% dikalikan 200.000 sama dengan 80.000 ya. Pada tahun 2018 juga sama, kita masukkan income before income tax dari percentage of completion, kemudian cost recovery, perbedaannya adalah sebesar 220.000. Efek pajaknya, yaitu 40% dikalikan 20.000, adalah 8.000. Maka 20.000 dikurangi 8.000 sama dengan 12.000. Nah, dampak tersebut kita akumulasikan, kumulatif, kita jumlahin. Yaitu nanti akan menjadi total adjustment ya, total adjustment ketika di awal periode tahun 2018. Kayak gitu. Kita totalin nih, 600.000 tambah 180 sama dengan 780.000 gitu ya. Kita totalin nih semuanya ya. Dampak dari cost recovery, dampaknya berapa? Dampaknya perbedaannya itu adalah sebesar 220.000, di mana pajaknya itu 88.000 dan netnya 132.000. Lalu sekarang bagaimana jurnalnya? Oke, yang di jurnal itu tadi kan dia berubah tahun 2019 ya. Berarti di awal tahun 2019, sebelum awal tahun 2019, angka yang terakumulasikan dampaknya itu ini. Ini akan kita jurnal. Ya, ini akan kita jurnal. Di mana revenue atau income 220 ini nanti akan ngaruh ke akunnya long term contract. Sedangkan 123
karena dia net income, maka dia akan berpengaruh kemana? Ke return earning. Gitu. Return earningnya dia bertambah karena ada penambahan income berasal dari perubahan metode. Gitu. Sekarang bagaimana jurnalnya? Yang di debit adalah construction in process atau CIP, yaitu dari income atau dari revenue. Nah, teman-teman ini harus ingat ketika di long term contract, ketika ada revenue, ketika ada gross profit, ingat ya, gross profit itu kan diakui sebagai construction in process. Nah, pajaknya itu seolah-olah menjadi tanggungan, seolah-olah menjadi kewajiban pajak, kita sebut sebagai deferred tax liability, di kredit. Nah, kemudian return earning bertambah. Kalau return earning bertambah, maka di jurnal kredit atau debit? Kredit ya, maka kreditnya selanjutnya adalah return earning. Nah, udah balance nih. Seperti ini jurnalnya ketika di awal periode perubahan. Lanjut ya, itu adalah dampak di net income-nya atau return earning-nya lah, return earning-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ketika misalnya perusahaan itu melakukan perubahan kebijakan, perusahaan harus melakukan disclosure atau misalnya harus disampaikan atau dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Ya, meliputi apa misalnya apa sih atau apa aja perubahannya, misalnya metodenya dari apa ke apa gitu. Kenapa dia berubah? Misalnya katakanlah untuk mendapatkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan misalnya kan. Nah, kemudian dia harus sajikan juga berapa dampaknya atau misalnya di sini apa nih? Current period sama age sama yang tahun lalu itu disajikan seperti apa kayak gitu ya. Nah, kemudian jumlah dari adjustment tersebut itu bagaimana efeknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia akan mempengaruhi kan beberapa misalnya di financial statement itu apa aja yang berubah, kemudian juga apakah ada perubahan di EPS. Nah, kalau ada juga nanti akan disampaikan gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi itu nature atau sifatnya dia itu berubah dari apa ke apa. Dia bilang, kita berubah dari misalnya misalnya di long term construction contract, yaitu kita memilih metodenya misalnya cost recovery misalnya ke percentage of completion dengan alasan apa gitu ya. Kemudian kita bilang bahwa kita menggunakan metodenya retrospectively kayak gitu. Nah, dan dibilang di sini perubahannya apa aja gitu. Intinya seperti itulah ya, kayak gitulah dijelaskan semuanya. Dampaknya di catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat tadi itu adalah dampak di istilahnya di net income atau return earning. Nah, sekarang kita lihat di laporan atau di adjustment dari return earning-nya. Ya, return earning-nya bagaimana? Oke, di return earning misalnya katakanlah tahun 2017 return earning-nya itu 1.360 ya. 1.360.000 itu misalnya tahun 2017 seperti ini. Nah, kalau menggunakan metode zero recovery atau sebelum perubahan, before change, itu seperti ini laporannya ya. Laporan return earning. Dan ingat ya, return earning statement atau laporan return earning itu adalah return earning awal ditambah dengan net income, kemudian dapatlah return earning akhir. Atau kalau misalnya ada dividen, berarti return earning awal ditambah net income, atau kalau jadi dikurangi net loss, kemudian dikurangi dengan dividen, itu kalau ada dividen. Nah, ini seperti ini ya, kita dikasih data seperti ini. Nah, kemudian kita analisis pada awal tahun 2018 ya, ini kan nanti akan menjadi ini ya, akhir. Jadi return earning akhir 2017 itu akan menjadi awal 2018. Sekian. Gitu. Nah, atau ini ditaruh di sini, ya kan? Nah, ini juga ke sini ngaruhnya gitu. Karena return earning di bawah terus ya, karena akun real. Nah, kemudian kumulatif efeknya sebesar berapa? Sebesar 120. Karena apa? Ini ke sini, sorry. Karena kalau menggunakan percentage of completion itu 1.720.000. Ininya, return earning-nya. Nah, kalau menggunakan zero recovery 1.600.000. Nah, dilihat di sini. Nah, disajikannya tahun 2018 nanti penyajian ulangnya itu seperti ini. Nanti ada tambahan ini. Adjustment for cumulative effect karena kita menggunakan retrospectively karena adanya metode yang baru. Nah, berapa? Yaitu 120. Kita masukkan ke sini. Gitu. Sehingga nanti return earning adjusted-nya berubah dari yang awal, kemudian tambah net income ya, kemudian nanti jadilah di sini. Kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman.
Nanti kita lanjutkan lagi di video part berikutnya ya, untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara penyajian ulangnya.